Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu melalui via Zoom ini guna untuk pengenalan ketik kampus pengenalan kampus terhits Amika Sopeng. Oke, saya mute semua dulu. Benar lah, aswan daya sakti. Tidak ada apa-apa. Oke. Oke, untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Surahmat, Eskom MM, untuk memberikan materi tentang pengenalan dunia kampus. Dengan hormat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya yang diberikan. Sebelumnya, kedengaran saudara saya? Kedengaran Pak. Baik. Bisa saya share dulu Pak. Itu terdengar suaramu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Salam dan salam kita aturkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Amit Nama Pak Sopeng tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini membuka kegiatan PKKMB online kita yang kami memberi tema PDKT atau pengenalan dunia terhits. Kegiatan ini pertama kita lakukan karena kondisi COVID-19. Nah, merujuk kepada SK Menteri tidak diperbolehkan untuk secara luring atau tatap muka untuk pelaksanaan pengenalan kampus. Untuk itu, dimohon mahasiswa baru kegiatan selama sepekan. Dan insya Allah nanti akan kami berikan sertifikat pada mahasiswa yang tidak ada absen dalam mengikuti kegiatan ini. Dan semoga dimudahkan dalam segi jaringan dan seterusnya. Kalaupun ada teman-teman terkendala, kami bisa fasilitasi di kampus. Nah, untuk teman-teman mahasiswa kotanya, kami sarankan untuk tidak mengaktifkan videonya selama proses presentasi. Nah, nanti kami untuk aktifkan video pada saat sesi tanya jawab. Nah, ketika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menekan tombol raise hand pada menu room-nya. Kemudian nanti absensi akan dibagikan oleh panitia pada saat sebelum materi selesai. Kemudian silakan berpakaian rapi dan sopan.
Oke. Nah, untuk hari pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan manajemen informatika atau program studi yang ada di AMIK, supaya teman-teman tahu mau belajar apa dan seterusnya. Sebelum saya masuk, jelaskan saya kelola AMIK ini. Jadi AMIK kelola dari yayasan sebelumnya, Yayasan Pendidikan Lama Pakualenro, ke yayasan yang sekarang, Yayasan Nabik Akademik. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Ketua Yayasan Nabik Akademik namanya Profesor Dr. Haji Imran Ismail, MS. Beliau akan mengisi kegiatan nanti mungkin pada saat kuliah umum, supaya teman-teman kenal, jangan sampai ketemu di luar tidak mengenal siapa ketua yayasannya. Nah, semenjak alih kelola ini, AMIK Kasopeng sudah merubah drastis kalau saya bilang, dari sistem manajemen kurikulumnya, mata kuliahnya, sarana dan prasarana yang kami lengkapi, serta seluruh pengelolaan kampus yang berbasis IT. Ya, kita mengedepankan kualitas dan kenyamanan mahasiswa. Jadi tolong dihargai perjuangan kami untuk memenuhi fasilitas kampus dengan cara teman-teman dengan baik dan benar. Pengembangan kampus, sejak proses alih kelola ini, semua dari awal kita bangun dari nol. Mulai dari segi gedungnya, kemudian fasilitasnya, kemudian tenaga pengajar, sarana dan prasarana, seperti yang nampak di foto. Nah, ini senior-senior teman-teman yang angkatan pertama itu dulunya berkuliah di bawah, di lantai 1 itu playgroup. Nah, ini ada fotonya, ruangannya sempit. Nah, dia harus di dalam itu harus ada sekitar 20 orang di dalam. Yang kita bergantian ketika anak playgroup selesai pulang, nah kita Kasopeng ini sudah merubah sistem yang sebelumnya yang mengedepankan atau mencari profit atau berubah menjadi ke sosial. Makanya kita targetnya mahasiswa itu bukan orang mampu, tapi orang yang mau kuliah tapi terdana. Makanya saya harapkan ini lebih menghargai nanti ke depannya ketika kuliah, termasuk menghormati seniornya, karena beberapa waktu kemarin waktu wawancara itu saya tidak mendengar selalu panggilan Kak, bahkan sebut nama tidak ada, panggil W dan seterusnya. Itu kita bina, kita budayanya dia itu menghormati orang lebih tua, walaupun kita mungkin angkatan atau apa, yang kalau ketika dia lebih kita panggil Kak. Oke, lanjut. Kampus awalnya semester 3 itu kita sudah membangun lantai 2-nya ini. Hanya belum ada SCAD, di kosong seperti ini. Nah, kalau kita walaupun belum ada AC waktu itu. Ini tahun kedua coba membangun. Nah, sarana tahun ketiga kita sudah lengkapi, ada AC di kelas. Kemudian laboratoriumnya kita pelan-pelan lengkap, komputernya sudah ada sekitar 9 komputer. Program D3 Manajemen Informatika ini hanya 3 tahun semester. Nah, tentunya bagi kerja itu bisa lebih cepat selesai, bisa cepat mendaftar kerjaan. Kemudian pendidikan vokasi atau keahlian ini lebih banyak praktiknya daripada teori. Ibaratnya kalau saya ibaratkan dengan sekolah itu dia SMK-nya. Beda dengan S1 itu dia lebih ke SMA. Jadi kita lebih banyak praktiknya nanti. Kemudian KKLP kita bukan lagi ke desa-desa, tapi ditempatkan di perkantoran. Makanya teman-teman tadi waktu wawancara saya tahu itu menentukan mana. Karena KKLP-nya nanti teman-teman akan diarahkan di kantor itu nanti, di mana teman-teman ingin bekerja nantinya. Karena berdasarkan pengalaman kami, ke 50% ke atas itu rata-rata dipanggil kerja kembali di tempat KKLP-nya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang banyak salah pemahaman orang-orang tua kita. Nah, untuk melanjutkan S1 itu, kita hanya butuhkan 1 tahun atau 2 semester. Kemarin saya dapat masukan itu, katanya harus mengulang lagi 4 tahun
untuk mendapat S1, padahal sebenarnya tidak. Nah, teman-teman mempunyai kesempatan yang sama untuk melanjut ke S1. Oke, lanjut. Nah, di kampus kami juga banyak UKM atau organisasi yang kami buat. Yang awalnya cuma BEM, nah, kita tahun kedua itu kita buat UKM Pointer atau Pojok Informasi Teknologi Komputer Study Club. Nah, teman-teman yang berminat nanti IT komputer untuk masuk di UKM Pointer. Hari ketiga, kakak-kakak kalian akan mempresentasikan apa saja kegiatan yang ada di UKM mahasiswa pecinta alam, MPA Jagat Dita. Jadi buat teman-teman yang dunia suka yang ekstrim dan itu. Baru yang kami buat ada itu ladang amal dengan ruang kreasi. Ladang amal ini berbasis agama, jadi yang bersifat sosial lebih banyak di situ. Kemudian ruang kreasi ini berbasis minat dan bakat. Jadi teman-teman yang punya minat misalnya musik, tari, video dan seterusnya, bisa bergabung di UKM ruang kreasi. Ini sedikit beberapa kegiatan kampus yang kami tampilkan. Yang pertama itu Care Free Day atau Jumat berbagi, Jumat peduli. Jadi setiap hari Jumat, apalagi ketika cair beasiswa teman-teman itu biasanya dilakukan kegiatan ini. Nah, saya lihat di ladang amal sudah merutinkan, misalnya Jumat pekanan beliau akan share setiap Jumatnya. Kemudian ada sharing time, ini lebih ke berbagi ke bencana alam, korban kebakaran dan seterusnya. Baru-baru kemarin kita habis dari Masamba itu ke Bakkae. Misalnya mungkin kita berdoanya sebenarnya tidak ada kegiatan seperti ini, artinya ya tidak ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, kita doakan seperti itu. Kemudian ada bakti sosial, ini yang konsepnya KKN. Jadi biasanya ini program kerjanya BEM, dia akan ke pedalaman untuk mencari sekolah-sekolah yang bisa dibantu seperti itu. Mereka biasanya nginap 1 pekan. Nah, teman-teman yang di situ bisa bergabung dengan BEM nanti. Kemudian ada Jumsi atau Jumat bersih, ini biasanya ke masjid-masjid yang mungkin kotor atau apa, supaya orang lebih banyak nanti berjamaah, sholat berjamaah dalamnya. Program beasiswa yang kami tawarkan ada bidik misi yang pertama itu, atau yang sekarang sudah berganti dengan KIP kuliah. Nah, teman-teman yang sudah, apalagi yang punya KIP kuliah kemarin, misalnya dimudahkan nanti pengurusannya. Kalaupun tidak, nanti kita ajukan saja, siapa tahu rezekinya teman-teman bisa dapat. Nah, itu teman-teman ada biaya hidupnya sekitar 4,2 juta per semester, atau hitungan per bulan itu sekitar 600-700-an. Itu setiap akhir per semester kita akan minta laporan auditnya, penggunaan dananya dipakai untuk apa. Ini sampai tamat teman-teman tidak membayar 1% pun biaya kuliah. Mungkin bisa disampaikan nanti ke orang tuanya. Yang kedua ada beasiswa PPA. Nah, ini bedanya dengan bidik misi, kalau yang ini tidak ada biaya hidup, tapi seluruh biaya perkuliahan itu sudah ditanggung oleh negara. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan tentang studi yang ini. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa di akhir sesi nanti. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak atas materinya tentang pengenalan kampus. Saya persilakan kepada Ibu Ita untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang terhormat Direktur Amik Lamapa Leonro Sopeng, orang tua mahasiswa yang sempat hadir, dan mahasiswa baru yang sudah bergabung. Di sini saya tentang sistem informasi akademik kampus, atau lebih tepatnya tentang pengurusan KRS.
Sebentar aja. Apa itu KRS? KRS itu dari kartu Jasa Studi, merupakan rangkaian seluruh mata kuliah yang akan diikuti atau diprogramkan mahasiswa selama 1 semester. Alur pengisian KRS, yaitu pengurusan KRS sekarang online. Jadi mahasiswa pada laman siakat.amiklps.ac.id/mahasiswa. Kemudian KRS. Di sisi lain, dosen penasehat akademik atau PA login sebagai dosen dan melakukan persetujuan. Selanjutnya, mahasiswa mencetak KRS dan melakukan mendatangi dosen untuk melakukan tanda tangan. Urutannya itu mahasiswa dulu yang tanda tangan, terus dosen PA, kemudian ke prodi. Setelah tanda tangan, mahasiswa mengumpulkan KRS-nya ke staf akademik. Selanjutnya nilai. Di sini ada DNS atau daftar nilai semester, merupakan rekapitulasi perolehan nilai semester. Kemudian KHS atau kartu hasil studi atau transkrip nilai, merupakan kumpulan nilai dari semua mata kuliah mulai dari semester awal atau semester 1 hingga semester akhir. Selanjutnya KHS atau semester, merupakan rekapitulasi nilai semester yang berjalan. Dan IPK atau indeks prestasi kumulatif, merupakan rekapitulasi nilai dari semester awal sampai semester akhir. Ini nanti yang IPK sama IPS selalu tampil di DNS dan KHS. Alur penginputan nilai. Di sini setelah ujian semester, masing-masing dosen menyetor berita acara nilai. Kemudian dan mengimpan per kelas. Setelah penginputan nilai, baru mahasiswa bisa mengecek nilainya di DNS sama KHS-nya. Oke, kita mulai. Contohnya seperti ini. Mahasiswa login menggunakan NIM. Nanti NIM-nya saya share di grup. Nah, ini yang login atas nama Andi Batari Safitri. Di sini ada tombol. Nggak muncul, Bunita. Ya. Tidak muncul di anunya. Tidak muncul. Ya, mungkin di slide baru. Wait. Ada, Mi? Sudah ada, Pak? Lanjut. Oke. Di sini login tadi pakai NIM ya. Terus di sini ada tombol untuk ganti password. Tapi diharapkan untuk kalau mau ganti password sebaiknya diingat betul-betul, karena jangan sampai ada yang minta reset password. Nanti reset passwordnya saya kasih kesempatan 3 kali. Terus bisa ganti passwordnya. Nah, di sini bisa ganti password. Tapi untuk pertama pakai password default sesuai dengan NIM-nya.
di sini mahasiswa masuk di akademik, terus pilih KRS. Di sini ada menu tambah KRS baru. Nah, ini atas nama Andi Batari Safitri. Mengisi mencentang ini yang semester 1. Semua mata kuliah semester 1. Begitupun nanti selanjutnya di semester berikutnya akan muncul tampilan semester genap, semester 2, 4, dan 6. Oke, kita simpan. Setelah dicentang semua, baru disimpan. Oke, sudah ada. Nah, di sini statusnya menunggu persetujuan. Nanti ini yang sebagai dosen PA atas nama Pak Amriadi SPD MPD, login sebagai dosen, kemudian menyetujui pengajuan KRS mahasiswa ini. Setelah disetujui, ini tombol ubah akan menjadi download atau unduh di sini. Tapi sebelum disetujui masih bisa diedit. Nanti tampilan KRS-nya. Contohnya yang dari senior-senior sebelumnya sudah bisa di-download. KRS. Ini ya, yang semester 1-nya dia ini. Nanti akan berubah menjadi unduh. Download. Nah, ini otomatis tercentang semua yang semester 1. Terus ini nanti yang di print, kemudian dibawa ke kampus untuk ditandatangani sama dosen PA sama ketua prodi. Nah, ini urutannya itu mahasiswa harus tanda tangan terlebih dahulu, kemudian ditandatangani oleh dosen PA, kemudian ditandatangani oleh ketua prodi. Nah, di sini ada DNS dan KHS. DNS itu tadi nilai rekapitulasi nilai per semester. Di sini mahasiswa bisa lihat berapa nilainya dalam satu semester itu. Ini ada 3,81 yang semester ganjil, semester satunya, nih semester 1. Bisa di-download juga. Untuk melihat rinciannya berapa yang nilai diperoleh, ini. Program aplikasi perkantoran dapat nilai A, dan seterusnya. Selanjutnya KHS. KHS itu rekapitulasi nilai dari keseluruhan mata kuliah yang sudah diprogramkan. Ini dari semester 1 sampai semester 6 ya. Nah, bisa di-download. Nah, transkrip nilai. Karena terlalu panjang jadi muat di lembar kedua. Ini rinciannya, nah.
Nah, di sini ada di beranda, bisa lihat grafik dari nilainya. Ini nilainya tidak bagus, dia bergelombang. Kemudian bisa lihat pembayaran, lihat detail pembayaran. Jadi nanti mahasiswa tidak dikasih bukti pembayaran karena sudah ada di sistem, jadi tinggal dilihat di HP masing-masing. Oke, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nika atas pemaparannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari mahasiswa baru atau orang tua siswa ingin bertanya seputar tentang pengenalan kampus Amik Lama Kulon Rosopeng atau biasa dikenal dengan Amika Sopeng, bisa melalui kolom chat atau langsung saja melalui raise hand. Nanti diaktifkan audionya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang dimengerti atau mau kenal lebih dekat dengan kampus Amika Sopeng, silakan. Tadi Ahmad Arizal Pak, raise hand. Oh ya, silakan Ahmad Arizal. Nah, silakan diklik tombol unmute-nya. Kemudian aktifkan videonya biar kita bisa lihat. Atau salah pencet mungkin. Ya, silakan Syarifudin. Enggak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak. Mungkin ada tambahan karena sejauh ini belum ada pertanyaan, mungkin masih. Saya cuma mau kasih game saja Pak kalau bisa. Jadi Silakan Pak. saya mau kasih pulsa. Nah, jadi yang bisa menjawab. Jadi siapa nama ketua program studi Amik nama Pak Kulon Rosopeng? Yang bisa jawab silakan di unmute. Saya kasih pulsa. Siapa Pulsa nama berapa Pak? pulsa? Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi saya pulsa 10 dulu Pak. Pulsa 10.000. Kasih lengkap detailnya Pak nanti. Penyebutannya sesuai Ya. detailnya. Kasih lengkap sama Ya. Nama ketua program studi Amik. Ada yang bisa jawab? Silakan di unmute.
Atau bisa melalui chat. Ya, nggak apa-apa kalau Ya. malu bicara, silakan diketik di kolom chat siapa nama serta titel ketua program studi. Kalau tidak ada yang bisa jawab, saya tidak kasih link absensinya nih. Atau yang gampang saja Pak, yang gampang dulu, siapa nama ketua yayasan Nabik Akademik Sopeng, silakan. Ada? Silakan di unmute yang bisa jawab. Siapa nama ketua Nabik? Tadi saya sudah jelaskan di Ada yang jawab Pak di kolom chat atas nama Awal Mubarak. Bisa mungkin di unmute awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama ketua yayasan yaitu Profesor Dr. Haji Imran Ismail MS. Siap. Kalau ketua program studinya tahu awal. Halo. Enggak tahu ya? Nah, silakan awal ketik nomornya di chat room. Nomor HP-nya nah, silakan diketik. Pertanyaan kedua lagi, Pak. Siapa nama moderator dari ada nama atau Pak? Pemateri lah kalau begitu. Siapa nama pemateri yang tadi bawakan materi tentang sistem akademik kampus sama titelnya, beserta titelnya, nama beserta titel yang bawakan materi sistem akademik. Silakan. Enggak ada, kenal Kak. Sudah aku ganti nama aku Pak. Terlambat Ki. GL. Nah, belum ada kenal jadi saya jelaskan saja satu-satu. Tadi sudah jawab ketua yayasannya Profesor Dr. Haji Imran Ismail itu sebagai ketua yayasan. Nah, direkturnya Pak Amriadi, SPD MPD. Direkturnya itu Pak Amriadi, SPD MPD. Nanti dicari. Kemudian bagian perpus itu Nita Eskom Mkom. Yang moderatornya itu bagian tukang parkir dia, jadi Yudin namanya. Kesini ada menanyakan, silakan sebelum kita akhiri PDKT hari pertama ini. Silakan yang mau bertanya, satu orang minimal. Sempat ada mau bertanya tentang pengurusan KRS tadi, ada yang masih belum dipahami, silakan tanyakan. Silakan. Awal Mubarak. Raise hand Pak. Ya silakan Awal Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang pengurusan KRS sama dan lainnya. Apakah itu KRS diurus sebelum pembelajaran atau setelah final? Oke, saya dapat poinnya Pak. Ada pertanyaan dari Awal Mubarak. Yang KRS-nya apakah diurus sebelum perkuliahan atau setelah final? Langsung saya jawab nih Pak. Siap. KRS itu diurus sebelum perkuliahan karena kita patokan tak di situ di KRS siapa-siapa yang sudah mengisi KRS nanti dilihat di situ kelasnya, pembagian mata kuliahnya sama kelasnya. Terus untuk nilai nanti setelah kuliah setelah selesai 1 semester baru keluar nilainya. Namanya tadi DNS sama KHS. Oke, sekian. Untuk KRS-nya semuanya online ya Bu? Iya, online. Nanti tanda tangannya aja yang offline. Oke, ada pertanyaan dari Eni Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak BK, saya ingin bertanya tentang pembayaran SPP-nya. Kapan Bu? Nah, untuk pembayaran SPP itu sama pembayaran yang lain-lain, kami kasih kesempatan itu 1 semester. Batasnya itu sampai sebelum final, sebelum ujian semester, mahasiswa dikasih kesempatan membayar. Maksudnya enggak terlalu dibebankan di masalah pembayaran. Dan berdoa bagi saja semoga lulus nanti kuliah tak dan bisa dapat beasiswa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak dan dibiayai dari pembayaran kampus tak ditanggung gitu. Oke, ada jawaban dari Aswan Jaya Sakti ini. Nah, yang pertanyaan sebelumnya tadi. Siapa nama ketua prodi? Sudah dijawab Sulfadli SE MAP. Tapi saya lihat salah ini MAP-nya. MA, nah di situ ada titik satu ya. Bagaimana ini? SE juga titik Pak. Nah, betul. Bagaimana ini? Dari Bapak. Enggak apa-apa. Siapa Aswan Jaya? Bisa di-unmute dulu, saya mau bicara. Asik. Aswan Jaya Sakti. Di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dapat jawabannya ini, Aswan? Aku kena nih Aswan. Ya, sudah benar ya, sudah beli SE, maaf ya, bisa mungkin di chat di kolom chatnya nomor handphonenya nanti saya isikan pulsa. Iya Pak. Oke, selamat buat Aswan. Ada pertanyaan Pak dari Muhammad. Untuk registrasi KRS-nya pakai identitas apa? Untuk pengisian KRS nanti itu login sebagai mahasiswa di laman Syakat. Nanti saya share linknya juga. Kemudian pakai NIM, loginnya pakai NIM, nomor induk mahasiswa. Belum saya share sebentar saya share. Masing-masing mahasiswa itu ada NIM-nya, nanti login pakai itu, kemudian passwordnya sama. NIM juga. Sebentar saya share Untuk keamanan datanya Bu, yang user sama passwordnya bisa diubah ya? Iya, password bisa diganti, tapi kami kasih kesempatan itu cuma 3 kali reset password. Kalau misalnya lupa password, bisa diresetkan. Cuma 3 kali, 3 kali kesempatan. Oke, di sini Aswan sudah mengetikkan nomornya. Benar nih Aswan nomornya? 0853 41 73 23 41.
Oke, sisa waktu tinggal 15 menit. Nah, jadi kita durasinya hanya 1 jam. Ini lebih efektif dan efisien. Besok ada lanjutan lagi ya. Nah, besok akan dilanjutkan tentang pengenalan UKM di kampus. Nah, ada beberapa UKM di kampus itu berminat Mapala atau training. Nah, di sini sudah di-share link absensinya. Nah, silakan bagi yang hadir hari ini. Di sini saya lihat ada 47 partisipan. Silakan diisi absensinya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan juga bisa melalui kolom chat atau langsung saja. Nah, selamat buat Aswan dan Awal Mubarak. Nah, tidak ada perempuan ini yang dapat visa. Yang Aswan sama Awal tadi sudah saya kirimkan Pak pulsanya, mungkin bisa dicek. Yes, sudah masuk Pak itu, alhamdulillah. Untuk teman-teman juga yang mungkin kendala jaringan, tadi sudah saya baca juga chat di grup. Nah, kalau bisa datang ke kampus, nah, kita ada fasilitas wifi nanti kita bagikan. Mungkin ada kendala jaringannya. Nah, karena untuk persyaratan untuk teman-teman dapat sertifikatnya nanti itu kami lihat dari absensinya. Jadi mungkin tidak ada lagi alasan teman-teman tidak mengikuti kegiatan ini. Ya Pak. Oke, sudah semua Pak. Ada sesi foto Pak, foto bersama Pak. Untuk Kalau- anunya Pak, Tabe. Ya, silakan. Itu tadi yang minta NIM-nya sudah saya share di grupnya Pak. Nanti mereka lihat sendiri di situ. Ada file Excel saya share. Oke. Untuk link KRS-nya sudah di-share, Bu. Oh iya, link. Benar. Saya share di sini saja di. Oh, jam ako. Usuro pendre pore ron lol. Jadi mahasiswa baru itu sudah bisa isi KRS dari sekarang. Nanti dilihat dari situ untuk pembagian kelasnya, siapa-siapa yang input KRS duluan. Ya, ini ada linknya ya. Untuk pembagian kelasnya, Bu Nita? Nanti dilihat Pak dari apa yang duluan isi KRS. Apa? Ya, kemungkinan nanti dibagi 3 kelas untuk lab. Untuk kelas teori dibagi 2 kelas. Karena lab agak sempit dan ya. Itu ada resen Pak. Ya, silakan Arif Darmawan Mawan. Silakan Arif Darmawan. Mungkin salah pencet. Nah, pertanyaannya L itu Pak, Muhammad L. Ada pertanyaan di chat. Sudah Pak, sudah dijawab tadi sama Bu Nita. Oke, sudah tidak ada Pak? Mungkin ada penutup Pak. Sisa waktu lagi 10 menit.
Ya, saya tambahkan sedikit untuk mungkin mungkin masih ada yang mau bertanya nanti 10 menit akhir ini. Jadi intinya teman-teman untuk pembayaran itu yang paling kita tekankan teman-teman, makanya kita undang kalau ada orang tuanya yang ikut hari pertama ini, kami sampaikan bahwa untuk pembayaran itu kita sama sekali tidak fokus di situ. Kita bangun kampus ini betul-betul sosial. Kami mau membantu teman-teman mahasiswa yang mau kuliah tapi tidak ada biaya. Makanya teman-teman kalau bisa sampaikan orang tuanya jangan jadi beban. Kalau tidak ada uang dulu untuk membayar, tidak apa-apa, jangan dulu dibayar. Yang penting teman-teman kuliahnya baik-baik saja dulu, rajin kuliahnya, kemudian sesuai dengan slogan kami Technopreneurship itu kami memang arahkan nanti mahasiswa ini jangan selalu minta-minta uang sama orang tua. Kalau bisa, apalagi kalau nanti biaya uang beasiswanya dapat, kalau bisa itu digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. Apa saja yang bisa dijual, mau jualan online atau apa, supaya teman-teman tidak lagi berpatokan sama orang tua. Jangan minta, orang tua juga sudah susah untuk hidupi keluarga. Teman-teman jangan lagi tambah susah dengan minta hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi kalau bisa nanti teman-teman berwirausaha lah menggunakan dengan uang beasiswa nanti. Nah untuk itu tadi saya bilang kalau pembayarannya susah belum bisa bayar semester, nah, jangan dulu dibayar, sampaikan ke orang tua. Itu juga saya mau tambahkan, karena kampus kami ini bukan kampus yang profit, bukan yang mencari uang, tapi lebih ke sosial. Kami mau membantu teman-teman merubah nasibnya, karena sesuai sabda Nabi tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kaum sendiri yang merubahnya. Jadi kalau bukan teman-teman yang mau merubah kondisi keluarga teman-teman, ujungnya seperti nanti orang tua ini sebenarnya mau anak-anaknya melebihi dari apa yang sekarang pekerjaan dari orang tua. Jadi sejauh wawancara juga kemarin banyak yang mau kerja kantoran, rata-rata tidak ada yang mau jadi petani. Nah, makanya untuk mewujudkan cita-cita teman-teman itu kami arahkan untuk betul-betul baik-baik kuliahnya, jangan hujan sedikit tidak ke kampus nih. Banyak cara yang bisa dilakukan lah. Jadi nanti habis dari sini teman-teman orang tuanya belum bisa membayar pembayaran, ya jangan dulu dipaksakan, nanti ada biaya baru bisa dicicil. Mungkin itu Pak penutup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak. Bu Nita mungkin ada penutup Bu? Apa nih? Yang sering ganti password biasanya apa masalah-masalah yang sering terjadi Bu? Biar yang tidak terulang. biasanya itu mahasiswa ganti password karena mungkin tidak mau dikepoi atau apa, tapi tidak bakal saya buka jika saya jangan tahu passwordnya itu semua. Tidak bakal saya buka satu-satu di akun tak. Jadi saran saya kalau memang tidak terlalu mending tidak diganti password saja. Atau kalaupun mau ganti password sebaiknya dicatat baik-baik supaya tidak kayak senior-seniornya hampir setiap semester itu minta di reset password. Jadi beban juga. Oke, atau apa lagi? Mungkin itu Pak, atau masih ada yang mau bertanya apa? Oh, ada tadi, saya lihat pertanyaannya itu apa? Nah itu tadi yang sudah kita jawab. Pembayaran, masalah pembayaran saya lihat Pak. Ini pembayarannya sekarang Kak, online semua nih. Oh iya. Untuk pembayaran bisa cash atau bisa ditransfer. Nanti kalau misalnya ditransfer, tinggal difotokan Kak saja bukti transfernya. Nanti saya bikinkan bukti pembayaran. Nah, nanti bukti pembayarannya bisa dicek di laman Syakat tadi, khusus pembayaran. Oke? Sudah Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin kita masuk ke sesi foto-foto. Nah, silakan diaktifkan semua videonya. Nanti saya screenshot dari sini.
Ini Syarifah belum aktif. Sama Sumarni. Sudah. Belum Bu. Silakan di screenshot Bu Mita. Kita apa? Tunggu dulu. Ini enggak bagus. Enggak bisa Pak saya. Oke, di halaman pertama. Nah, saya screenshot dulu. 1, 2. Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai Bu. Nanti Oke. di-share di Facebook, sosial media. Oke, ditutup Pak. Diakhirin. Ya, Mami juga Pak jam 11. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua untuk bisa hadir di pengenalan kampus ini. Mudah-mudahan semangat belajarnya, rajin-rajin kuliahnya. Jika ada kendala, bisa bertanya langsung. Kan sudah gabung semua di grup keluarga MK Sopeng, bisa saling sharing di situ. Oke, mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku